Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung dua desa putus akibat diterjang banjir Sungai Bah Api, Karangasem. Petugas Satpol PP Jembrana menghentikan pembangunan menara telekomunikasi di Kelurahan Lelateng. Mencoba kelezatan sate ayam bumbu kacang khas Bali di sebuah warung sederhana di Legian. Petugas Satpol PP Jembrana menghentikan pembangunan menara telekomunikasi di Kelurahan Lelateng Negara pada akhir pekan lalu. Penghentian pembangunan menara tersebut berdasarkan laporan masyarakat di sekitar lokasi. Warga merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan menara di tengah permukiman. Petugas yang datang ke lokasi mendapati pembangunan menara tersebut tidak memiliki izin lengkap. Para pekerja diminta tidak melanjutkan aktivitas dan diperiksa kartu identitasnya. Memang dari sana dulu nggak ada tanda tangan. Terus dari itu ke saya nomor 2. Saya syukurlah tetangga tidak mau tanda tangan karena kan tinggi. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa, itu kan cuma 17 meter. Terus saya penyanding juga di sana. Terus gimana Pak? Ya, terus dari itu pindah ke sana, enggak. Ini di posisi 1, 2, 3, 4, di 5 nih. Ketemu di sini di 5 lokasi. Berdirilah ini. Nah, tolong Pak, Tua Tempe dulu Pak, dia yang bertanggung jawab Pak, keluarga Pak. Sosialisasi seperti apa kemarin Pak? Ada nggak sosialisasi sebelum? Saya tidak dapat SP Pak, surat pemanggilan. Sosialisasi artinya pemberitahuan sebelum pembangunan ada? Wah, dari ada. Pak Lurah, dari Pak Lurah, semua. Tapi dia tuh kan begini Pak, dari perusahaan Telkomsel ini dengan tetangga dulu Pak, di bawah dulu, apa namanya? Saya ini nuntut keadilan Pak, bukan nuntut uang Pak. Ya terus? Itu dapat Pak Mario. Saya ini lagi 3 tidak dapat. Ini yang Jadi memang benar berdasarkan laporan staf kami yang ada di Kelurahan Lelateng, bahwanya di Banjarpaken, Kelurahan Lelateng ada bangunan tower, di mana setelah kami cek memang bangunan tersebut belum memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan. Sehingga dengan cepat kami datang ke lokasi dan langsung menghentikan semua kegiatan sampai dengan selesainya perizinan yang diperlukan. Itu dari penelusuran perizinannya apa aja yang belum? Semuanya belum? Kalau perizinan setelah kami cek lapangan tadi hanya baru memiliki rekomendasi dari kelurahan, rekomendasi dari camat, dan pertek peruntukan. Hanya itu saja. Setelah kami sudah cek ke perizinan, daftar pun belum. Nah, masih panjang sebenarnya perjalanan yang harus mereka lalui. Setelah itu selesai, semestinya baru melaksanakan kegiatan. Petugas memasang stiker penghentian sementara pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Pembuat menara diminta segera melengkapi izin pembangunan di kantor Satpol PP. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Pelaku usaha kerajinan di Bali diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang pemasaran. Penggunaan teknologi ini dinilai penting agar produk bisa bersaing di pasar global. Kolaborasi dengan generasi muda juga penting dilakukan untuk memperluas jaringan pemasaran. Mereka bisa mengikuti pelatihan dan mulai diberikan masukan dan juga pendampingan, karena digitalisasi ini sekarang menjadi keniscayaan, tidak mengenal umur. Semua UMKM ini harus masuk ke dalam ekosistem ekonomi kita. Ini yang terus kita lakukan, memberikan pengertian, dan seandainya tidak memiliki kemampuan untuk
skillnya, maka berkolaborasi dengan generasi muda. Mungkin yang produksi adalah generasi yang sudah lebih lanjut usia, tapi yang generasi muda ikut membantu pemasaran dan juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas, khususnya untuk kebangkitan ekonomi Bali dan Indonesia pada umumnya. Masih on proses. Ya. Kalau Ibu sendiri paham nggak sampai saat ini Bu, terkait dengan penjualan itu? Kami kedepannya masih akan website ya, yang memang di luar ini kami. Jadi kami sampai saat ini masih pakai Instagram dan email saja. Jadi menurut Ibu pemasaran lewat digital akan menambah penjualan Bu ya? Pemasaran lewat digital sangat akan menambah penjualan karena semua bisa dengan mudah dijangkau seharusnya seperti itu. Kendalanya di pemasaran karena mungkin satu memang kami masih baru, kami masih hitungan di bawah 3 tahun. Kedua, barangkali dengan beralihnya dari pemasaran offline ke digital marketing, barangkali kami memang harus lebih banyak mengupgrade diri untuk memasarkan diri secara digital, dan itu yang kami masih belum mumpuni sampai sekarang. Jadi kendalanya belum bisa di digital Bu ya? Belum paham itu dan ya? kami sangat berharap sekali campur tangan pemerintah. Selama ini pemasaran produk perajin masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Pemerintah diminta lebih banyak memberi pelatihan pemasaran digital kepada pelaku UMKM di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Penjualan barang bekas di kawasan Pasar Kreneng diminati warga Kota Denpasar dan sekitarnya. Salah satu yang dicari warga adalah barang antik bekas. Barang antik bekas dicari warga untuk melengkapi interior rumah mereka. Ya, peminatnya sih terutama tetap stabil kalau untuk wilayah daerah sini kan orangnya kan modern semua. Denpasar orangnya modern semua. Jadi kalangan menang dari bawah sampai ke atas tuh semua senang, sekarang udah larinya ke barang second. Barang second ya. Perbandingannya juga harga juga jauh banget sama harga baru gitu. Second yang penting bermutu dan punya brand bermerek gitu ya. Tapi rata-rata di sini produk kesenian maupun produk elektronik dan fashion itu rata-rata bermerek ya Mas? Bermerek ya, rata-rata bermerek juga sih. Terutama barang-barang antiknya itu, tas-tas. Sejauh ini dicari juga Mas barang antik itu Mas? Dan juga banyak, soalnya orang-orang Bali itu kan banyakan sekarang ruang tamunya dia tuh dirubah, disulap jadi galeri. Jadi kita jangan perlu ke museum lagi jauh-jauh gitu. Rumah kita rubah jadi galeri, didesain gitu loh. Itu barang antik jenis apa aja Mas Ya, yang dicari? patung kayu, barang-barang antik yang macam-macam lukisan, barang-barang patung gitu ya. Kalau boleh tahu itu peminat dari kalangan apa aja Mas yang cari barang antik itu Mas? Orang yang seninya tinggi Pak, orang seninya tinggi, dia punya banyak waktu juga di rumah. Untuk orang sibuk juga ada, kalau sibuk habis kerja di rumah ada barang-barang antik kan nyaman juga. Cuma juga ya untuk relaksasi lah di rumahnya gitu. Berarti rata-rata alasan orang itu mencari itu untuk hiasan ya? Ya hiasan rumahnya, ya. kesenangan. Ya, saya udah di sini hampir 5 tahunan. 5 tahun. Ya. Jadi bisa disebut peminat dari barang second khususnya barang antik itu masih ada Mas sama saat ini? Masih ada barang antik yang aneh-aneh, patung-patung. Jenis barang antik yang paling diminati adalah lukisan dan patung. Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp100.000 hingga Rp1.000.000 per buah. Tempat penjualan barang bekas ini biasanya ramai pada saat akhir pekan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.